Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazma Ivana dengan NPM 2156038 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa materi, yaitu ada Human Centered Design, kemudian ada User Centered Design, kemudian ada Agile Development, dan ada Design Sprint, kemudian ada artikel yang akan saya bahas. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari User Experience. Oke, kita langsung mulai dari Human Centered Design terlebih dahulu. Oke, Human Centered Design ini adalah pendekatan desain yang menempatkan manusia itu sebagai pusat utama dari proses perancangan produk atau layanan. Artinya, saat merancang sesuatu, fokus utamanya itu adalah pada orang-orang yang akan menggunakan produk tersebut, bukan pada teknologi atau selera dari desainer semata. Artinya hanya untuk pengguna saja. Kemudian, Human Centered Design ini bukan hanya soal membuat antarmuka yang mudah dipakai, tapi lebih dari itu. Ini tentang bagaimana produk itu bisa menjawab kebutuhan nyata pengguna sesuai dengan konteks sosial, budaya, bahkan emosi penggunanya. Misalnya, ketika kita mau membuat aplikasi kesehatan untuk ibu hamil di pedesaan, kita itu perlu mempertimbangkan hal-hal yang penting seperti tingkat literasinya, akses internetnya, hingga kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Jadi, Human Centered Design ini mendorong kita untuk benar-benar memahami kehidupan pengguna atau kebutuhan pengguna sebelum memulai pendesain. Human Centered Design ini sering disamakan dengan User Centered Design. Padahal keduanya ini punya perbedaan. User Centered Design ini lebih fokus pada pengalaman pengguna saat menggunakan produknya. Misalnya, apakah tombolnya itu bisa diklik atau apakah navigasinya ini jelas atau tidak. Sementara itu untuk Human Centered Design itu lebih luas karena mempertimbangkan konteks dan tujuan hidup si pengguna atau kebutuhan si pengguna, bukan cuma interaksi teknis saja. Jadi Human Centered Design ini mengajak kita melihat pengguna itu tuh sebagai manusia secara utuh, bukan sekedar user yang klik-klik tombol saja. Oke, yang kedua yaitu terkait dengan design thinking. Nah, untuk design thinking ini itu adalah metode pemecahan masalah yang menekankan pada proses berpikir kreatif dan empatik dengan tetap memperhatikan aspek-aspek teknis dan bisnis. Pendekatan ini biasanya ada 5 tahap utama, yaitu yang pertama ada empathize, kemudian ada define, ada ideate, ada prototype, dan ada test. Empathize ini yaitu untuk memahami pengguna lewat observasi, wawancara, maupun studi lapangan. Sedangkan define ini untuk merumuskan inti masalah berdasarkan pemahaman yang didapat. Kemudian kalau ideate ini untuk menghasilkan banyak ide sebagai solusi dari masalah yang sudah ditemukan sebelumnya. Nah, untuk prototipe sendiri ini membuat versi lebih sederhana dari solusi untuk diuji coba. Nah, setelah itu adalah tes untuk mencoba prototipe ke pengguna asli atau penggunanya untuk mendapatkan masukan atau saran. Nah, desain thinking ini cocok digunakan ketika kita belum punya solusi yang pasti, atau ketika kita ingin menjelajahi berbagai kemungkinan tanpa takut adanya kegagalan. Misalnya, kalau kita mau mengembangkan aplikasi belajar untuk anak-anak, maka mungkin bisa dimulai dari ngobrol dulu dengan anak atau orang tuanya untuk menemukan dulu nih apa masalahnya seperti itu. Nah, misalnya masalahnya adalah anak cepat bosan belajar lewat aplikasi. Nah, dari situ kita bisa berinovasi dengan berbagai ide-ide yang kreatif, lalu diuji coba lewat prototype. Nah, untuk proses design thinking ini tidak harus urut. Bisa saja kita waktu pengujian itu balik lagi ke tahap empati untuk melihat lagi tuh ternyata solusi yang kita buat itu belum menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu desain thinking ini fleksibilitas atau fleksibel digunakan tidak hanya untuk di bidang teknologi tapi juga sekarang banyak digunakan untuk bidang pendidikan, bisnis maupun pemerintahan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu terkait Agile Software Development. Jadi Agile Software Development atau Agile Development ini itu tuh adalah metode kerja yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Agile menekankan pada kecepatan, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Nah, Agile muncul itu karena respon dari metode waterfall yang cenderung kaku dan tidak bisa kembali ke awal. Dalam metode waterfall, semua tahap seperti perencanaan, kemudian ada desain, ada pembangunan, dan pengujian dilakukan secara berurutan. Jadi kalau udah sampai ke bagian misalnya pembangunan atau deployment, itu tidak bisa kembali ke bagian desain seperti itu. Kalau
misalnya Agile itu dia pekerjaannya dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan sprint. Biasanya durasinya itu 1 sampai 2 minggu. Nah, dalam setiap sprint ini, timnya akan menyelesaikan bagian kecil dari proyek. Lalu langsung diuji dan untuk langsung dapat umpan balik gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah atau error lagi, akan langsung diperbaiki seperti itu. Cara kerja ini membuat tim itu bisa terus beradaptasi dengan kebutuhan baru dan bisa meminimalkan resiko kegagalan di akhir proyek karena ketika ada error atau bugging itu langsung diperbaiki. Ada 4 prinsip dalam Agile Development. Yang pertama yaitu lebih mementingkan interaksi manusia atau pengguna daripada proses dan alatnya. Kemudian lebih fokus pada softwarenya yang berfungsi daripada dokumentasinya. Kemudian lebih menekankan kolaborasi dengan pelanggan atau pengguna daripada negosiasi kontraknya. Kemudian lebih menghargai kemampuan merespon perubahan daripada mengikuti rencana awal yang cenderung kaku. Nah, Agile ini cocok untuk tim yang ingin produknya itu terus berkembang seiring waktu dan sangat efektif kalau digunakan sama design thinking dan human centered design ataupun di user centered design dalam satu proyek. Pembahasan selanjutnya itu terkait design sprint. Design sprint ini adalah metode cepat dan struktur untuk menyelesaikan masalah besar dan menguji ide dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya metode ini itu cuma dalam waktu 5 hari kerja saja. Metode ini dikembangkan oleh Google Ventures dan banyak digunakan oleh tim-tim produk digital atau tim developers. Nah, untuk tahapan dari design sprint ini, biasanya di hari pertama itu untuk memahami masalah dan menetapkan tujuannya. Semua orang yang ada dalam tim itu berdiskusi dan menyamakan pemahaman mereka tentang masalah yang ada. Kemudian di hari kedua itu untuk mencari solusi. Jadi setiap anggota dari tim itu membuat sketsa solusi berdasarkan pemahamannya. Hari ketiga itu untuk memilih solusi yang mana yang paling terbaik. Jadi tim ini diskusi dan memilih ide yang paling menjanjikan untuk diuji. Nah, untuk di hari keempat yaitu membuat prototipe. Prototipe ini dibuat dari versi sederhana dari solusi yang sudah dipilih tadi. Tidak harus fungsional, yang penting bisa diuji terlebih dahulu. Untuk hari kelima yaitu pengujian ke penggunanya langsung. Timnya nanti mengamati langsung bagaimana pengguna itu merespon solusi yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk desain sprint ini berguna ketika timnya itu dihadapkan pada masalah besar dan butuh hasil yang sangat cepat. Misalnya, waktu perusahaan ingin menambahkan fitur baru di aplikasinya, tapi belum yakin mana yang terbaik daripada menghabiskan waktu yang berbulan-bulan untuk pengembangan atau untuk deployment, lebih baik diuji dulu dalam waktu 5 hari lewat sprint. Nah, keuntungan utama dari penggunaan desain sprint ini adalah bisa menghemat waktu, menghemat biaya, tenaga, karena kita itu bisa tahu lebih awal apakah suatu ide itu layak dilanjutkan atau enggak. Oke, di sini saya mempunyai satu artikel, judulnya penerapan metode user centered design pada perancangan pengalaman pengguna aplikasi ISTAR. Ini saya ambil karena saya ingin menjelaskan bagian user centered design atau pada kasus di aplikasi ISTAR. Nah, jadi aplikasi ISTAR ini, kalau di dalam artikel ini, itu adalah aplikasi atau platform yang dirancang untuk pemesanan bintang tamu seperti artis, band, ataupun MC secara online. Tetapi untuk lebih tepatnya untuk kayak kebutuhan secara event organizer. Nah, idenya ini muncul sebagai solusi waktu ada kesulitan mencari dan menghubungi artis secara langsung, dan ini tuh kesulitannya semakin terasa selama masa pandemi COVID-19 kemarin. Nah, dalam pengembangan aplikasi ISTAR ini, peneliti dalam artikel ini itu menggunakan user centered design. Jadi, pendekatannya itu menempatkan penggunanya sebagai pusat dari proses perancangan. Artinya, semua tahapan dalam merancang tampilan dan pengalaman pengguna dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, harapannya, serta kemampuan dari pengguna itu sendiri. Nah, kalau di sini dalam artikel ini proses user centered design-nya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu specify the context of use. Jadi tim pengembang itu terlebih dahulu mengidentifikasi siapa saja calon-calon pengguna aplikasi ini. Bisa jadi itu para penyewa atau dari pihak manajemen artis.
Mereka melakukan observasi dan wawancara singkat untuk paham dulu tentang konteks penggunaan secara langsungnya. Tahap yang kedua yaitu specify user and organizational requirement. Jadi, dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya itu, ditentukanlah kebutuhan dari penggunanya. Misalnya, kemudahan untuk mencari artis, kemudian kejelasan informasi dan harga, dan ada juga proses transaksi yang cepat. Tahap yang ketiga yaitu produce the design solution. Jadi, tim ini mulai membuat solusi dalam bentuk wireframe dulu dan prototipe untuk tampilan termukanya seperti halaman registernya, detail-detail dari artisnya, kemudian fitur-fitur checkout. Kemudian desain ini kalau di artikel ini dibuat menggunakan aplikasi Figma atau website Figma seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu evaluate design against user requirement. Nah, untuk bagian ini tuh untuk mengevaluasi desain tim itu menggunakan metode cognitive workshop. Jadi ini untuk menguji seberapa mudah pengguna itu untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam aplikasi. Uji cobanya ini dilakukan dengan beberapa skenario seperti registrasi, memilih artis, hingga melakukan verifikasi pembayaran. Hasilnya menunjukkan pengguna ini dapat menyelesaikan semua skenario dengan mudah dan tanpa adanya kesulitan yang berarti. Dengan waktu yang rata-rata penggunaan sekitar 15,25 detik. Ini bisa dilihat di bagian, nah ini tadi pengujian cognitive workshop-nya. Nah, ini skenario-skenario yang diuji. Untuk hasil waktunya itu dilihat di bagian kesimpulan. Oke, dan menurut dari hasil evaluasinya itu menunjukkan kalau aplikasi ISTAR ini bersifat intuitif, mudah dipahami, dan mendukung alur kerja dari penggunanya. Dengan begitu, metode yang digunakan atau metode user-centered design ini dinilai berhasil untuk menghasilkan aplikasi ISTAR yang sesuai dengan kebutuhan target penggunanya, baik dari sisi fungsionalnya maupun dari sisi kenyamanan penggunaan. Oke, itulah beberapa penjelasan dari saya terkait beberapa materi, yaitu human-centered design, user-centered design, design thinking, sprint, dan agile development, kemudian pembahasan terkait studi kasus dalam sebuah artikel. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.